Shalom sedulur kemenak, kembali berjumpa dengan saya Edi Prasetyo, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Suluh Serasi. Izinkan kali ini saya membawakan sebuah perenungan untuk kita semuanya yang berjudul menjadi generasi yang tangguh digital. Sekarang kita hidup dalam kondisi di mana ruang-ruang kegiatan-kegiatan yang dulu berada pada ruang fisik sekarang sudah beralih ke ruang digital. Ruang digital bukan lagi tempat untuk membantu kita untuk berkomunikasi, melainkan sebuah ekosistem baru yang membentuk cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita berperilaku. Setiap hari, generasi muda diborbandir dengan adanya ribuan informasi, konten-konten yang bertebaran secara bebas, yang itu mempengaruhi pola pikir dan kehidupan anak muda zaman sekarang. Krisis moral digital ini perlahan-lahan mengikis kedalaman spiritualitas kita, menjebak kita dalam budaya pamer, flexing, penyebaran hoaks, pornografi, dan perbandingan sosial yang konstan yang pada akhirnya menyisakan kekosongan jiwa yang akut. Ketika batas antara kudus dan profan dikaburkan oleh layar gawai, gereja dan generasi muda dihadapkan pada satu pertanyaan krusial, yaitu apakah kita akan hanyut terbawa arus digital atau kita akan berdiri tegak sebagai generasi yang tangguh yang mampu menaklukkan teknologi demi kemuliaan nama Tuhan. Sebagai dasar perenungan untuk saat ini, mari kita membaca dari Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Barusan kita membaca nats perenungan kita untuk saat ini. Ketika ini diperhadapkan dan dihubungkan dengan konteks yang ada, permasalahan yang kita hadapi yang barusan kita bahas tadi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi pribadi, menjadi generasi yang tangguh digital. Yang pertama, perhatikan dengan seksama cara hidup digital kita. Rasul Paulus membuka bagian ini dengan sebuah peringatan yang sangat tegas. Dalam ayatnya ditulis, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Kata memperhatikan dengan seksama dalam teks aslinya menggunakan kata yang menyiratkan ketelitian tingkat tinggi. Jadi memang benar-benar memperhatikan dengan sangat serius. Menjadi generasi yang tangguh digital dimulai dari kesadaran penuh. Saat memegang HP, gadget, atau gawai, banyak dari kita yang jatuh dalam dosa digital. Hal ini bukan karena kita memang merencanakannya, tapi ternyata kita tidak memperhatikan dengan seksama. Kita berselancar di media sosial sampai tengah malam dan melihat banyak konten tanpa kita memperhatikan. Dan akhirnya tidak sedikit dari kita yang akhirnya justru jatuh melalui atau oleh dunia digital ini. Nah, makanya saya mengharapkan kita semuanya untuk apa?
lebih memperhatikan dengan seksama, memperhatikan dengan teliti. Apakah ini baik atau tidak? Kita harus benar-benar memperhatikan. Yang kedua, pergunakanlah waktu di media sosial dengan bijak. Pada ayat 16, Paulus memberikan nasihat yang sangat kontekstual pada zaman ini. Di situ tertulis, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Istilah pergunakan waktu dengan baik itu memiliki makna bahwa kita harus benar-benar menggunakan waktu yang ada dengan sangat baik. Waktu adalah komoditas paling berharga di era digital ini. Industri teknologi raksasa saat ini saling bertarung, bukan lagi sekedar untuk memperebutkan uang kita, melainkan juga memperebutkan perhatian dan waktu kita. Hari-hari ini menjadi jahat ketika teknologi yang seharusnya menghemat waktu kita, tapi justru malah merampok waktu ibadah kita, waktu belajar kita, waktu persekutuan kita dengan keluarga. Berapa banyak dari kita yang membaca Alkitab mungkin hanya sebentar saja, tetapi ketika memegang HP atau gadget justru menghabiskan waktu berjam-jam untuk melihat konten-konten di dunia digital. Karena itu, Rasul Paulus memberikan peringatan, nasihat kepada kita untuk apa? Mempergunakan waktu di media sosial dengan baik. Pergunakanlah waktu dengan baik. Yang terakhir, yang ketiga, mengerti kehendak Tuhan di ruang digital. Ayat 17 menyatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kebodohan di era digital bukan berarti kita gagap teknologi, bukan. Sebaliknya, kebodohan rohani adalah ketika kita sangat mahir menggunakan teknologi, tetapi tidak tahu bagaimana menggunakannya sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Kehendak Tuhan bagi kita di dunia digital adalah agar kita menjadi garam dan terang dunia, bukan komoditas yang ikut larut dalam kegelapan. Hari ini kita diberikan nasihat untuk apa? Mengerti, memahami, mencari tahu, semakin dekat dengan Tuhan ketika kita bersama-sama masuk dan berseluncur di dunia digital. Dunia digital sebenarnya adalah mimbar baru bagi kita. Medan misi abad ke-21. Jika dulu Tuhan Yesus melayani di tepi Danau Galilea karena di sana banyak orang berkumpul, maka hari ini Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksi di media sosial. Karena di sanalah jutaan orang dunia pada zaman modern ini sedang berkumpul dan mencari arah hidup. Makanya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mari berhenti menjadi konsumen digital yang pasif atau penonton yang netral, tapi mari mulailah mengubah fungsi gawai menjadi alat kesaksian demi kemuliaan nama Tuhan. Kesimpulan hari ini, menjadi generasi yang tangguh digital bukanlah sebuah pilihan di masa kini, melainkan sebuah panggilan pemuritan yang radikal dan mendesak. Mari kita menggunakan dunia digital dengan baik, dengan bijak, supaya dengan adanya dunia digital ini kita boleh semakin mengenal Tuhan, dan dunia digital membuat kita menjadi generasi yang tangguh digital. Mari, saya berharap renungan ini boleh memberkati dan menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.